Kita belajar dari Lukas pasal 2 mulai ayat 41. Saudara, kita harus menanyakan begini. Dari kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem sampai baptisannya di Sungai Yordan, umur berapa Tuhan Yesus waktu dibaptis? Ayo, umur berapa waktu Tuhan Yesus dibaptis? 30. Nah, ini yang jadi pertanyaan banyak manusia di dunia, baik gereja maupun yang bukan Kristen. Ngapain 30 tahun ini? Kok nggak ditulis? Betul tidak? Sampai ada penulis yang ngaco bahwa di antara umur itu Tuhan Yesus ke Tibet belajar Buddha. Ada buku yang berkata begitu. Ya pasti kita nggak percaya. Nah, kenapa? Karena kita berpikir sayang dong Tuhan 30 tahun nganggur. Betul? Oh, saya ingin tahu siapa nama notulen kita? Dodi. George. Terima kasih George, kamu ngetik terus. Saya nanti minta kopinya ya. Saya mau belajar. Tapi tadi malam kamu nulis juga enggak? Oh tidak, sayang kenapa ya? Minta Frankie itu, minta Pak Herodes ya rekamannya, kayak ditulis. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan, ngapain 30 tahun itu nganggur? Saya pernah punya logika begini. Ini saya ya, Tuhan, coba seandainya dibalik. Tuhan Yesus umur 3,5 tahun mulai khotbah sampai disalibkan umur 33 tahun. Kan hebat, bukan? Berarti dia melayani 30 tahun. Daripada 30 tahun nganggur, cuma melayani 3,5 tahun. Ayo, nyesel nggak secara waktu? Lo ngerti nggak pikiran saya ini? Terus ada apa? Ternyata jawabannya kembali di psikologi. Di dalam psikologi, seorang manusia disebut matang, mature atau dewasa itu di atas umur 30. Itu patokan psikologi. Saya ngerti. Berarti selama 30 tahun itu Tuhan Yesus menikmati dengan senikmat-nikmatnya. Jadi manusia itu seperti apa? Ayo kita buktikan. Tuhan bisa nangis gak sebagai Tuhan ya? Bukan Yesus. Gak bisa. Tuhan gak bisa mengalami duka cita, mengalami bahagia. Itu Tuhan. Pokoknya yang manusia alami dia gak bisa tahu. Nah, untuk menebus manusia berdosa, satu-satunya cara dia harus jadi sama seperti kita. Dia menanti sampai umur 30 tahun lengkap jadi manusia. Disakiti bagaimana, dikecewakan bagaimana, difitnah bagaimana, dia alami semua. Coba kita baca dulu sebelum Lukas 2, Ibrani 2:18. Ini yang kita jadi pegangan. 30 tahun dia nganggur. Ternyata bukan nganggur, dia menikmati jadi manusia. Setelah itu dia baru bisa nolong kita. Sebab oleh, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Terus maka ia dapat menolong mereka yang dicobanya. Jadi arti ayat ini untuk bisa menolong kita yang bermasalah, yang berdosa, yang jahat, maka dia harus jadi manusia supaya tahu apa itu sakit hati, apa itu marah, apa itu dendam, apa itu dikecewakan, apa itu sakit, apa itu menderita. Nah, setelah lengkap umur 30, dia baru menyelamatkan kita. Tapi dari 4 penulis Injil, hanya Lukas yang sempat menulis satu-satunya peristiwa dari umur 0 sampai 30. Kembali ke Lukas 2:41, yaitu di umur berapa? 12 tahun. Nah, ini kenapa hanya Lukas? Karena Lukas itu dokter. Betul? Di antara 4 penulis Injil, Lukas itu tabib. Nah, sebagai dokter, dia harus melihat angka umur. Nggak bisa tidak. Orang masih ada rekamannya. Masih ya? Harus melihat angka umur supaya nggak salah diagnosa. Maka itu hanya Lukas yang bisa tahu kandungan Elizabeth usia 6 bulan. Lalu Maria mengunjungi. Oh, angka umur. Hanya Lukas yang menulis Yesus umur 8 hari dibawa ke bait suci untuk disunat dan sebagainya. Karena Lukas dokter. Nah, yang luar biasa ibu bapak saudara-saudara, umur 12 itu berlaku sampai hari ini. Kalau kita melihat di umur 12 tahun Tuhan Yesus punya masalah dengan orang tuanya tidak?
Ayo, punya masalah dengan orang tuanya tidak? Iya. Dan itu terjadi sampai hari ini. Maka itu papa mama yang anak-anaknya usia remaja, siap-siap masalah akan muncul. Secara psikologis disebut usia apa? 12 ini. Puber. Itu bahasa asing. Bahasa Arabnya akil balik. Bahasa Melayunya pancaroba. Nah, anak-anak muda sudah nggak dengar kata pancaroba. Dulu tuh saya masih remaja, kata itu bagi pancaroba. Apa artinya pancaroba? Memang peralihan. Ini usia rawan. Catat baik-baik. Maka itu tadi kita belajar. Usia soal minggu luar biasa rajin. Tapi begitu belasan lulus SD lain ceritanya. Catat ya, 100% semua manusia di umur 12 pasti jadi pemberontak melawan. Itu pasti. Tapi pemberontakan dan perlawanan remaja itu tidak dosa, tidak salah, tidak negatif. Itu memang usianya. Nah, saya menemukan ketika saya belajar ini begini paling gampang. Di Papua nggak ada gunung berapi, ya. Usia remaja itu seperti gunung berapi mau meletus. Bisa bayangkan nggak? Wih, dari dalam itu mendidih jiwa mereka. Wah, cari tahu. Wah, macam-macam. Maka itu di usia remaja pasti anak-anak akan menyalahkan orang tuanya. Pasti. Maka itu siap-siap. Ketika anak-anak usia remaja, kita tidak boleh jadi ayah ibu, tapi jadi teman untuk dia. Begitu kita jadi teman, nggak ada masalah. Anak usia remaja itu merasa dirinya itu, kok tanganku makin panjang ya? Wih, ada apa ini? Suara laki berubah, perempuan mulai menstruasi. Itu perubahan hormon. Kenapa? Kasih besar. Oh ya, perubahan hormon itu luar biasa. Jadi anak usia remaja itu bingung dengan dirinya sendiri. Betul, yang belajar psikologi tahu itu. Nah, kalau dia bingung dengan dirinya sendiri, maka itu dia berkelakuan aneh-aneh di depan orang tuanya. Karena dia pun nggak ngerti. Nah, di sini papa mama harus jadi sahabat untuk bisa mengerti anak itu. Oke, lihat ayat 41 kita baca. Ketika Yesus teruskan. Ayo, ketika Yesus bagaimana? Telah berumur 12 tahun, pergilah mereka, siapa mereka? Satu keluarga ke Yerusalem seperti yang lazim, bahasa Arab ini. Kata lain lazim apa? Biasa. Bahasa asingnya rutin. Ya, seperti yang lazim pada hari raya itu. Nah, dari sini masalah sudah mulai terjadi. Mungkin catat ini penting. Ayo jawab. Anak-anak usia remaja senang monoton rutinitas atau tidak? Ayo jawab. Tidak. Mereka berontak. Bosan pak. Keibadah bosan. Cuma begitu-begitu saja. Betul saudara? Nah, inilah kesalahan kita sebagai orang tua. Ketika anak kita usia remaja, kita nggak bisa ngimbangi gejolak jiwanya. Kita paksa ibadah. Tidak bisa, harus ibadah. Nah, umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 9 tahun, umur 10 tahun, umur 11 tahun, Tuhan Yesus belum punya kuasa untuk berontak. Umur 12 tahun dia berontak. Apa bentuk pemberontakannya? Dia nggak ikut pulang, dia tinggal. Sengaja. Kenapa? Dia bosan. Ayat 42. Ayo 42 ya. Oh, 43 berarti saya salah tadi ya. Maaf, berarti saya nyebutkan 41 itu salah. Pinter sekali kamu. Coba, Robi ya. Sehabis, saya salah, Lukas 2:42. Sehabis hari-hari perayaan itu rutin, ketika mereka berjalan pulang. Nah, saya suka menambahkan 3 huruf. Tertinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ayo kita bahas, kita bongkar.
Begitu kalau belajar Alkitab, bongkar per ayat, cari masalahnya apa, kenapa bisa begitu. Nah, anak-anak itu kan cerewet. Saya kalau belajar Alkitab dengan papa, saya cerewet, saya selalu tanya. Begitu kenapa kalau saya ngajar, saya selalu tanya juga. Karena itu cara dia ngajar saya. Tanya, ayo tanya, kenapa begini, kenapa bisa begitu, harusnya begini. Nah, firman jadi hidup, tidak membosankan, betul tidak? Tidak membosankan. Maka itu sudah bisa sekian jam lebih untuk duduk dengar firman. Karena firman itu hidup. Nah, saya tanya, kenapa bisa tertinggal? Ayo logika. Sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya orang tua. Kalau sampai ada anak hilang, yang salah itu siapa seharusnya? Ayo jawab cepat. Orang tua dong. Jangan nyalakan anak. Nah, mengapa dia bisa tertinggal? Jawabannya tanpa diketahui. Nah, ayo kita bongkar. Mengapa sampai orang tua nggak tahu anaknya ketinggalan? Jawabannya bukan ayat 44, masih ayat 43 dulu. Mengapa kok tanpa diketahui? Jawabannya papa mama sibuk sendiri. Kenapa Pak? Tidak memperhatikan. Berarti begini, kira-kira rombongan mereka rame-rame tidak pulang ibadah itu? Nah, ini Maria ngomong masakan, ngomong bumbu dapur, nanti Yusuf ngomong tentang kayu, tentang apa. Sibuk sendiri papa mama dengan teman-temannya papa mama yang lain. Sampai anaknya hilang gak tahu. Betul? Nah, jadi Tuhan Yesus pun bisa bermasalah dengan orang tuanya. Karena usianya ini usia berontak. Dia gak puas, dia bosan. Masa tiap tahun begini terus? Jadi yang salah orang tua. Karena kita tidak perhatikan, kita tidak libatkan anak itu. Ayat 44. Ayo 44. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Di kalimat ini ada dua kesalahan fatal orang tua. Ayo kita bongkar. Kesalahan pertama di kalimat yang terakhir bagian kedua. Menyangka ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Mana salahnya? Ayo kita bongkar. Iya, menyangka. Kenapa? Itu bentuk apa? Menyangka itu bentuk apa? Akibat apa? Ayo mikir. Kenapa kok mereka bisa menyangka? Pasti ada di antara om itu ikut tante itu, mungkin ikut itu. Berjalan sendiri betul, tapi kurang tepat kalimatnya. Kebiasaan, bukan. Oke, dengar. Berarti papa mama ini melepaskan tanggung jawab ke orang lain. Ya betul tidak? Ya toh ini kan salah besar. Walaupun om tante itu baik-baik, tetap tanggung jawab siapa namanya anak? Orang tua. Maka itu kita nggak boleh serahkan tanggung jawab anak ke orang lain, walaupun orang itu baik. Setuju? Ini firman yang luar biasa. Nggak bisa. Anak tetap tanggung jawab orang tua. Maka itu kenapa di kitab Ulangan ada ayat bahwa oma, opa, kakek, nenek tidak boleh mengasuh cucu. Kenapa? Ayo siapa bisa jawab? Ayo cepat. Kenapa Alkitab melarang opa, oma mengasuh cucu? Maka itu sering anak begini, enggak di rumah opa aja, enak di rumah opa. Ayo kira-kira kenapa? Cepat. Nah, manja itu. Apalagi kalau cucunya mirip opanya. Habis sudah. Ini kayak opa, ini cucu opa ini. Maka itu anak-anak ngerti manipulasi. Di rumah opa saja. Sebab di rumah opa semuanya boleh. Awas merusak. Anak jadi kacau hidupnya. Nah, papa mama jangan bilang, aduh seneng ya punya orang tua baik itu. Ngawur aja orang tua baik bagaimana? Sehingga yang mama papa bisa duaan terus. Awas kamu begitu. Anak tetap tanggung jawab orang tua, nggak boleh titip orang lain. Kesalahan kedua, kata menyangka. Apa bahasa psikologisnya menyangka? Asumsi. Ya, saya mau tanya, sangkaan atau asumsi
itu kebenarannya, faktanya kecil atau besar? Kecil, bahkan nggak sampai 2%. Tapi setan bekerja di asumsi. Berapa banyak suami istri ribut karena berita ini? Katanya itu loh, katanya kamu itu begitu. Sering nggak suami istri ribut seperti itu? Katanya. Ini ada SMS ini tentang kamu, lihat ini. Hai suami istri, betapa goblok kita kalau lebih percaya orang lain daripada percaya pada pasangan kita. Setuju saya ngomong ini? Suami istri tidak boleh berasumsi karena katanya. Kata orang itu merusak pernikahan kita. Walaupun yang ngomong ada bumbu, ini didapat dari sumber yang bisa dipercaya. Jawablah pret gitu. Saya marah betul. Banyak pernikahan rusak, betul, karena katanya orang itu, katanya. Kalau tidak katanya, aku lihat sendiri kamu di depan BRI itu ngapain loh? Itu kan cuma asumsi. Ngerti maksudnya? Asumsi itu jahat, saudara. Setuju? Suami istri nggak boleh berasumsi tentang pasangannya. Tunggu sampai tahu fakta. Begitu pula orang tua dengan anak dan anak-anak pada orang tua tidak boleh ada asumsi, menyangka, jangan-jangan, mungkin, kira-kira. Stop. Harus ada fakta. Jadi mereka nggak tahu kalau anaknya ketinggalan. Terus kalimat berikut. Berjalanlah mereka. Ayo baca. Sehari perjalanan. Itu bukan 24 jam loh. Sehari itu kira 12 jam. Sama seperti kita di Papua. Berapa hari ke sana? 3 hari. Itu artinya bukan 3 hari, 24 jam penuh. Selama masih ada siang, matahari, itu kita hitung sehari. Berarti sudah lama gak Yesus hilang? Sudah lama gak Yesus hilang? Lama sehari. Berarti lebih keterlaluan gak yang namanya Maria dan Yusuf ini? Jawab. Keterlaluan. Berarti selama sehari mereka ngomongin orang tuh semua gitu sampai anak hilang nggak tahu setelah sehari. Keterlaluan, betul. Maka itu Papa Mama, Alkitab ini hebat. Kalau kita membacanya dengan pikiran Roh Kudus, dengan logika anak-anak. Terus lalu, nah ini masih kurang ajar lagi. Lalu ngapain? Mencarinya di mana? Nah, berarti mereka masih beranggapan Yesus di rumah keluarga-keluarga itu dan kenalan-kenalan mereka. Ini sudah lebih salah. Nggak boleh orang tua berkata, oh mungkin di rumah tante itu, oh mungkin di rumah om itu. Nggak bisa. Anak-anak harus ada di rumah orang tuanya. Betul? Ingat kemarin kita belajar itu. Kalau kita bisa menciptakan surga, anak-anak kita betah di rumah. Nggak akan kesana kemari, nggak akan. Ini sudah salah Yusuf dan Maria. Kok menyangka di antara kaum keluarga dan kenalan? Nggak bisa. Ayat 45. Nah ini lebih keterlaluan lagi. Sesudah, ya ampun 3 hari tidur di mana ini anak? Sesudah 3 hari, keterlaluan betul. Mereka menemukan Yesus di mana? Dalam bait suci, bait Tuhan. Ketika Yesus sedang apa? Duduk terus, ayo, ini bagus. Di tengah-tengah alim ulama. Wih, ini luar biasa. Kita nggak tahu umur orang-orang Farisi, imam-imam ahli Taurat itu berapa, karena Alkitab nggak nulis. Tapi umur Yesus jelas 12 tahun. Kira-kira saja. Ahli Taurat, imam-imam yang diajak diskusi ini, kira-kira berapa kalinya umur Yesus yang 12 tahun itu? Kira-kira aja. Bisa 4 kalinya, 60-an tahun. Bisa lebih dari itu. Wah. Apakah orang-orang tua itu meremehkan, "Hei kamu anak kecil tahu apa?" Begitu? Tidak. Ini orang tua-tua ini bagaimana? Menanggapi. Nah, kalau kita pakai Ulangan 6 ayat 7, berarti selama Yesus jadi anaknya Yusuf dan Maria, pernah diajak diskusi nggak di rumah?
Ayo, pernah tidak? Tidak. Maka itu dia cari diskusi di tempat lain. Hebat gak Alkitab ini? Luar biasa, saudara. Maka itu anak-anak, berikan kesempatan mereka. Kalau perlu anak-anak bisa adu pendapat, argumentasi dengan kita. Ayo jujur, sebagai papa mama bangga nggak kalau anak kita bisa ngelawan argumentasi kita? Bangga tidak cepat jawab. Bangga, jangan dimarahin. Masih kecil, jangan melawan orang tua. Bukan begitu, ngawur aja. Karena di rumah tidak pernah diajak diskusi. Tuhan Yesus punya kapasitas yang luar biasa dari Bapaknya di surga. Nah, saya menemukan ilustrasi ini. Tidak semua kita bisa main tenis meja, pingpong. Tapi ngerti itu? Nah, Tuhan Yesus itu sampai umur 12 tahun tuh capek. Dia itu main pingpong sendirian terus di rumah. Lucu gak main pingpong sendirian? Lu cepat jawab. Nah, maka itu ketika dia umur 12, dia ketemu partner untuk main pingpong, yaitu imam-imam ahli Taurat di bait suci. Wah, ini aku cari. Di rumah papa mamaku gak pernah ngajak aku seperti ini. Maka itu ketika mereka sibuk ibadah, anak ini cari peluang. Begitu ada yang nanggapi, dalam hati, pulanglah kamu, pulanglah, aku tinggal saja. Karena aku ketemu yang aku cari selama ini. Papa mama, kalau anak-anak kita hilang, jangan salahkan mereka. Yang salah adalah kita, karena tidak memberi menjadi partner main pingpong. Anak itu capek. Maka itu sebagai orang tua kita harus tahu anak kita nomor 1. Apa kelebihannya, apa kaliannya? Beda nggak 3-4 anak beda semua atau sama semua? Beda. Nah di sini papa mama harus tahu anak kita nomor 1 apa, nomor 2 apa. Nah di situ cara kita berhadapan dengan mereka harus tahu caranya. Terus sambil mendengarkan mereka dan sambil mendengarkan mereka, itulah ulangan nomor 7, mengajar berulang-ulang. Tapi Yesus nggak cuma mendengar, tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi diskusi. Umur 12 bisa tanya jawab dengan alim ulama yang sudah tua-tua itu. Dan ternyata mereka yang tua-tua ini kagum juga. Anak siapa ini? Hebat sekali. Maka itu mereka juga gak bingung. Kok gak dicari oleh bapak mamanya 3 hari di sini? Ya, karena mungkin saya bayangkan, masa sih gak ada imam-imam yang tanya, kamu tuh anaknya siapa? Rumahmu itu di mana? 3 hari kamu di sini bikin apa? Kamu tidak pulang? Kira-kira ada nggak sih yang menanyakan? Saya tuh nggak bisa dapat ini kira-kira. Ya mungkin ada, cuma Yesus jawab, nggak apa-apa, biarin aja, aku selalu di sini kok. Karena di rumah aku nggak dapat apa-apa, aku capek. Di rumah itu membosankan. Papa mama cuma rutinitas saja, lazim, cuma formalitas. Ingat itu. Ya udah, imam-imam juga bingung. Dulu kan belum ada polisi, kayak sekarang bisa lapor polisi anak hilang ini. Ya udah ditangkap sekali oleh imam-imam. Anak ini hebat. 47. Dan ini berapa orang? Semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala. Ayo kita mikir, kalau kita jadi Tuhan Yesus, punya banyak hal di otak ini, punya banyak hal di hati ini, tapi di rumah gak ada yang ngerti. Capek gak? Kan kita ingin dimengerti toh. Akhirnya ketemu. Maka itu 3 hari dia santai di situ. Dia keluarkan semua yang ada di otaknya, yang ada di hatinya. Diskusinya. Heran ini anak kecil. Kami sudah tua-tua belajar Taurat begini. Kamu bisa jawab. Pasti tanya, siapa orang tuamu? Pasti ada tanya, bukan? Pasti Yesus jawab, itu Maria dan Yusuf tukang kayu di sana. Tapi ahli Taurat nggak mikir juga. Sudahlah biar. Papa mama,
hargai anak-anak kita untuk mengutarakan semua kapasitas hidupnya. Setuju saya ngomong ini? Mereka perlu kita dengarkan. Ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, ngapain? Oke, stop dulu. Coba kita jadi Maria dan Yusuf. 3 hari keliling-keliling cari anak hilang gak ketemu. Begitu ketemu ada di bait suci, terus diskusi dengan orang-orang tua. Nah, kata tercengang ini coba intonasikan. Bagaimana kira-kira kata tercengang? Heran, kaku. Apalagi? Ayo, kalau kita jadi papanya, pasti ngomong gini, apa? Enggak, belum tentu bangga. Bukan marah. Tunggu dulu. Pasti kita garuk-garuk. Seingatku, aku nggak pernah ngajar kamu begituan. Betul tidak? Yusuf sadar nggak pernah ngajari anak yang begitu. Maka Yusuf mikir, dari siapa ini anak belajar? Jadi waktu mereka ketemu, mereka masih sempat dengar ekor-ekor diskusi itu. Dari mana ini belajar? Sebagai papa mama kagum gak? Karena di rumah kita cuma rutinitas. Tercenganglah mereka. Lalu, ayo. Nah, memang di mana-mana begitu suami istri cari anak hilang ketemu, yang reaktif pertama siapa? Mama itu pasti. Dan Alkitab ini jujur, mama yang cerot gitu, saudara. Apa yang mereka katakan? Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Ini marah nggak Maria? Marah. Maka itu kalau baca Alkitab, sesuaikan kisahnya, intonasi kita sesuaikan. Jangan baca begini. Dan ketika orang tuanya melihat dia tercengang mereka, lalu kata ibunya kepadanya, nah, mengapa kau yang mendengar terus tidur? Karena intonasi tidak kita berikan. Betul? Ayo coba kalau kita jadi mama, bagaimana emosi kita? Ayo cepat peragakan. Ayo ngomong. 1, 2, 3. Nah, ayo ulang. 1, 2, 3. Nah, nggak enak kok begitu aja, nggak mungkin. Ayo bagaimana? Kalau kita jadi mama, ayo pura-pura saja, asal emosi saja. Lupa. Ayo. Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Wajar mama ini marah. Tapi lihat jawaban Tuhan Yesus. Kurang ajar loh saudara. Coba lihat ayat 49. Serius. Ya, terus ayo baca. Jawabnya kepada mereka. Nah, stop. Nah kan kurang ajar. Nah ya pasti cari dong. Aku papa mama mau cari kamu hilang, kok kamu cari? Tanya kenapa kamu cari aku? Saudara, lagi sekali Lukas itu teliti. Lukas itu teliti karena dia seorang dokter. Maka itu dia merekam diskusi ini luar biasa. Betul, ada kurang ajarnya enggak Tuhan Yesus? Loh, enggak usah ini, kita ngomong apa adanya. Ada. Kok enak jawabnya? Kenapa kamu cari aku? Loh, kamu hilang ada cari gimana? Oh, ini luar biasa. Nah, maka itu mulai hari ini beginilah cara kita belajar Alkitab. Hidupkan kisah itu di hidup kita. Maka kalau kita pun ngajar anak-anak seperti ini, anak-anak jadi tertarik, betul? Jadi ngerti. Kenapa 3 hari? Kenapa? Iya, masa 3 hari cari cowoknya. Kenapa kamu cari aku? Enak saja. Terus ini loh, tidakkah kamu tahu? Ini kata lebih kurang ajar lagi enggak? Tidakkah kamu tahu? Memang selama itu Yusuf dan Maria belum tahu. Tidakkah kamu tahu bahwa aku baca terus, bahwa aku harus ada di rumah Bapak. Nah, ayo jujur. Kalau kita jadi Yusuf, tersinggung nggak dengar kalimat anak kita? Apa tersinggungnya karena apa? Cepat. Apa ya? Ayo.
Gimana Ibu? Rumah Bapak. Iya, di rumah bapakku. Ayo, kenapa tersinggung mendengar kata, masakah kamu tidak tahu bahwa aku harus ada di rumah bapakku? Di mana tersinggungnya kalau kita ini Yusuf? Iya. Loh, aku ini bapakmu, bapak yang mana lagi? Tapi Matius 1 menulis Yusuf itu suami dan papa yang bijaksana. Betul tidak Matius 1 ya? Ketika dia tahu Maria hamil, ditulis karena dia tulus, tidak ingin mempermalukan. Itulah tipe Yusuf. Hatinya lembut, pemimpin yang baik. Yusuf gak marah. Masa kamu tidak tahu bahwa aku harus ada di dalam rumah bapakku? Terus ayat 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Nah, akhirnya toh papa mama ini ngaku bahwa kami itu gak ngerti kamu, nak. Tapi terlambat taunya. Coba kalau mereka tahu dari awal, pasti gak ada peristiwa seperti ini. Betul, gak akan ada peristiwa seperti ini. Maka itu papa mama, belajarlah mengenali anak-anak kita. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa kehebatannya, kenali. Tiap-tiap anak itu luar biasa. Di sini kita belajar diperlukan papa mama yang kerjasama. Betul tidak? Diperlukan papa mama yang kerjasama untuk mempersiapkan mencetak pemimpin masa depan. Siapa mereka? Anak-anak kita. Papa mama tidak boleh membuat bingung anak. Contoh, mama bilang tidak, papa bilang ya kerjakan sana. Nah bingung anak ini, terus mau dengar yang mana? Banyak gak itu terjadi? Nah jangan buat bingung anak. Namanya anak pasti bisa manipulasi. Maka anak cenderung cari yang menguntungkan. Nah akhirnya apa? Orang tua diadu oleh anaknya sendiri. Bukan adu domba, adu orang tua ini. Banyak gak anak seperti itu? Karena kita yang salah. Maka kita harus hati. Papa dan mama harus hati untuk membawa anak ini. Nah itu ada anak ribut jangan dimarahi. Pasti dia punya pendapat, kita gak tahu. Ngapain? Tanyain dia, kenapa kamu? Mau apa? Tanya anak seperti itu, gak apa-apa. Saya bilang jim, jangan. Biarin ribut karena dia ingin mengungkapkan sesuatu. Cuma kita gak ngerti. Setuju ya saya ngomong ini? Belajar dengan anak-anak itu luar biasa. Jadi ayo papa mama saat kita buka Hakim-Hakim 13. Hakim-Hakim 13. Di sini kita melihat ada satu keluarga yang kerjasama suami istri itu manis sekali. Maka lahir seorang anak yang hebat. Tentang siapa? Hakim-Hakim 13. Ayo baca tentang siapa? Simson. Orang hebat gak Simson? Hebat. Karena mama papanya hebat. Ingat tadi kitab 2 Raja-Raja 21 sampai 24 yang kita baca, mama punya peranan penting. Ayat yang ketiga, langsung mulai ayat 3. Hakim-Hakim 13 mulai 3. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada perempuan itu, istri Manoah itu, dan berfirman kepadanya demikian, memang kau mandul, tidak beranak, engkau akan mengandung. Terus sampai ayat 6, coba ayat 6. Oleh sebab itu, 6 langsung 6. Nah, jadi setelah selesai bicara malaikat itu, ya ini penting. Kemudian perempuan itu bagaimana? Datang kepada suami yang berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Tuhan yang rupanya sebagai rupa malaikat Tuhan, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, seterusnya. Saudara, ayo kita belajar. Seandainya Hawa itu bertindak seperti istri Manoah, maka dunia ceritanya lain. Maksudnya ngerti? Hawa didatangi siapa? Setan itu dalam bentuk ular. Diajak diskusi bukan? Kalau Hawa berkata, setan tunggu ya, aku panggil suamiku. Manoah, istri Manoah ini luar biasa. Dia dapat pernyataan waktu itu suaminya gak bersama-sama. Maka itu setelah ada firman, dia panggil suaminya, beritahu suami. Kira-kira
Kalau hari itu Hawa panggil Adam, kira-kira ceritanya bisa lain nggak? Ini cuma iseng saja karena sudah susah semua kok sekarang. Bisa lain nggak ceritanya? Oke, kalau kita Adam, kita kan nasihati apa kepada istri kita? Ayo, cepat mikir. Apa? Jangan begitu loh. Kok singkat-singkat ngomongnya? Yang manis dikit lah. Kepada istri kok ayo ngomongnya gimana? Kira-kira saja. Ini kayak suami gak pernah ngomong sama istrinya aja, ditanya gak bisa jawab. Ayo bapak-bapak, kalau kita jadi Adam hari itu, istri kita membawa berita, Pak, ini loh ada berita, buah ini boleh dimakan katanya. Nah, terus kita ayo cobalah peragakan. Ayo kira-kira kita akan, kalau kita Adam kita ngomong apa? Cepatlah. Ya jangan mama, Tuhan bilang jangan. Bagus, yang lain lagi bilang apa? Apa? Oh, kok dapat dari mana? Ayo apa lagi? Nah ini cara kita bongkar Alkitab seperti ini. Ayo, yang lain, kau dapat dari mana? Itu jangan dimakan mama. Ayo, yang lain suami. Siapa yang bilang? Ya, siapa yang bilang? Oke, ayo yang lain cepat. Kenapa? Buah apa itu? Betul. Apa? Ada suara ibu tadi. Kenapa ibu? Kenapa mama? Oh, kedondong kaki awas. Oke, seharusnya begini Adam ngomong, Ma, yang diperintahkan masih banyak yang kita belum coba, belum makan. Ini nggak boleh. Adam bisa ambil buah itu dibuang tidak? Bisa tidak? Sangat bisa. Tapi ini masalahnya. Ternyata yang namanya laki-laki itu rakus. Betul? Ternyata yang namanya laki-laki itu rakus. Betul? Kita harus bertobat. Nah sama dengan keluarga Abraham. Seandainya Adam dan Abraham menggunakan otoritas suami, masih ingat? Otoritas dari Tuhan datangnya kepada siapa? Suami. Kalau Adam menggunakan otoritas suami, yang ini tidak boleh, yang lain boleh. Dunia lain ceritanya. Ketika Sarah menawarkan, Pak, aku sudah menopause lama ini, sudah mati haid aku, nggak mungkin punya anak. Itu ada babung anggur di situ tuh, sudah. Seandainya Abraham ngomong begini, mau yang saya nggak tahu manggil apa dia, bukan dia yang Tuhan katakan, kamu yang akan melahirkan anak itu. Kira-kira dunia ceritanya lain. Ayo, kalau suami-suami mengambil otoritasnya, ayo jawab. Ya tadi itu dasar laki-laki itu rakus. Istri satu saja nggak cukup, ambil yang lain lagi. Gobloknya. Betul. Nah itulah jujurnya Alkitab. Tolong laki-laki stop rakus dalam nama Yesus. Setuju ibu-ibu? Ayo bertobat kita ini. Jadi Alkitab itu luar biasa dalam kejujurannya menceritakan apa adanya. Oke, kembali ke hakim-hakim. Kemudian perempuan itu datang kepada suami dan berkata, telah datang kepadaku begini-begini ya. Ayat 7 masih ngomong ini. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan begini. Terus ayat 8. Setelah istri menjelaskan, suaminya begini. Lalu siapa? Manoah, suami. Bagaimana? Memohon kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Suami-suami, inilah fakta Alkitab. Dari sejak dulu Tuhan itu lebih sering, lebih mudah, lebih suka bicara kepada istri daripada kepada suami. Betul? Ingat waktu Pilatus mengadili Tuhan Yesus, siapa yang diingatkan dalam mimpi? Masa lupa? Istrinya.
jangan adili orang itu. Jadi malam aku bermimpi. Lihat Abigail, lihat Ruth, Maria, orang-orang hebat. Nah, suami-suami, ayo kita bertobat. Jangan iri hati kalau Tuhan lebih sering bicara pada istri kita daripada kepada kita. Tuhan memang ciptakan pria wanita itu beda. Wanita itu perasa, betul? Saya percaya semua kita pernah punya pengalaman. Ingat, walaupun sekarang ataupun dulu, anak kita sekolah di Jogja misalnya, nggak ada SMS, nggak ada surat, nggak ada berita. Kalau anak itu ada apa-apa, yang merasa dulu bapaknya atau ibunya. Nah, ini lagi tidur enak sekali. Terus mama sikut suaminya, "Pak, jangan tidur terus. Kenapa kamu gak mikirin anak itu?" Pasti bapaknya jawab, "Anak itu kenapa?" Enteng aja. Kenapa? Betul tidak? Nah, suami seringkali jengkel, enak-enak tidur dibangunkan, mana tidak ada apa-apa. Nah, itulah bukti perempuan itu perasa. Jadi Tuhan itu secara fakta lebih sering bicara kepada istri daripada kepada suami. Berapa banyak suami-suami ngalami masalah dalam pekerjaan. Ketika ada orang datang ke rumah ngajak bisnis suaminya, tahu istri berkata, "Pak, aku kok nggak enak lihat orang itu. Jangan diteruskan." Biasanya laki bilang, "Mama tahu apa?" Gitu. Betul. Setelah jadi bisnis ternyata ditipu. Pernah nggak dengar kisah seperti itu? Nah, itulah fakta bahwa Tuhan lebih banyak bicara kepada perempuan daripada kepada laki-laki. Ternyata setan juga. Maka itu saya buktikan. Ayo, walaupun di Papua tidak ada, tapi ini cuma cerita. Menurut saudara, nenek sihir atau kakek sihir yang lebih sakti? Coba jawab. Frankie, ini masih ada tidak ini rekaman ini? Frankie, saya nggak mau terputus ini. Kemana Pak Herodes ini? Oh, hilang lagi. Halo Pak Herodes. Kemana ini? Nggak, masih ada nggak? Oh, masih ada. Oh ya udah. Herodesnya di mana? Ini memang bapak satu ini. Tolong jagain supaya nggak putus. Ya, oke, terima kasih. Oh ya Mas, tunggu situ sudah. Bisa bayar Herodes. Oh begitu, hanya di Masyar ya. Oh, Herodes, oke deh. Saya kembali lagi. Jadi yang lebih terkenal kakek sihir atau nenek sihir? Ini. Nenek itu laki atau perempuan? Maaf tanya. Jadi Tuhan dan setan milih perempuan untuk jadi sarana. Maka itu hati-hati. Nah, hal yang penting di ayat ini adalah setelah kita menikah, ingat, setelah kita menikah, kurangi berkata saya, aku. Manoa bilang apa? Pakai kata ganti orang ketiga, kami. Datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat. Berarti Manoa sebagai suami menghargai istrinya atau tidak? Sangat. Dia melibatkan. Manoa bisa iri hati nggak pada istrinya? Seharusnya bisa. Masa Tuhan cuma bicara pada kamu? Kenapa nggak kepada saya juga? Tapi Manoa tidak. Ya sudah, ayat 9. Ingat, yang doa siapa? Tadi ayat 8 yang doa siapa? Manoa. Tapi ayat 9, maka Tuhan mendengarkan permohonan Manoa. Jadi surga menjawab tidak? Tapi lihat ini, faktanya yang dijawab siapa? Istrinya. Sehingga malaikat Tuhan datang pula kepada perempuan itu. Padahal yang doa suaminya. Dan ditulis pun Tuhan mendengarkan. Lagi sekali suami kita jangan iri hati pada istri kita. Kalau istri kita jauh lebih mudah mendengar suara Tuhan daripada kita. Karena itu memang Tuhan yang bicara. Istri suami harus menghargai.
Tuhan mendengar, tapi yang jawab suami istri. Tapi ini masalahnya ketika Manoahnya tidak ada, istri sendirian di situ. Nah, sekali lagi, ini istri yang luar biasa. Ayat 10, istrinya ngapain? Ayo lihat ayat 10. Istrinya ngapain? Berlari memberikan. Berlari. Enggak jalan santai, biarin aja, tunggu, biarin, enggak. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya. Jadi istri tetap menghormati suami. Kalau kalimat kalian begini, hai malaikat, tunggu ya, kepala keluarga aku akan mendengarkan kamu. Maka itu saya ulangi lagi, seandainya seandainya Hawa berlaku seperti istri Manoah, dunia pasti ceritanya lain. Maka itu para istri, belajarlah untuk ada kejadian apa saja, katakan kepada orang-orang itu, kepada roh itu, tunggu suamiku. Dan di sini sebagai suami yang punya otoritas langsung dari Tuhan, harus menggunakan otoritas itu. Terus ayat 11, lalu bangunlah Manoah. Berarti Manoah menghargai lagi enggak istrinya? Dengar, dia pergi. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, dan seterusnya. Kita nggak usah baca. Papa mama, kita tadi sampai pada poin, sebagai papa mama harus harmonis hati dalam mendidik anak-anak. Setuju ya? Jangan suami berkata A, ibu berkata B, mama berkata jangan, papa berkata boleh. Anak-anak bingung. Maka itu sebelum kita memutuskan apa-apa, berunding dulu, baiknya bagaimana. Kalau anak-anak melihat papa mama saling menghargai, saling menghormati, timbul apa di hati anak-anak kepada kita orang tua? Hormat, respect. Wih, begitu ya papa mama itu. Tapi kalau mereka melihat kita beda pendapat terus, anak-anak gak bisa respect kepada kita. Dan lebih celakanya lagi, besok kalau mereka menikah, mereka belajar kayak begitu. Tapi berbahagialah kita kalau anak-anak kita hormat kepada kita, karena kita selalu bersama-sama, kami. Maka besok kalau anak-anak kita membentuk rumah tangga, maka model kita akan dipakai oleh mereka. Betul tidak? Itu dikatakan Mazmur 128. Kamu akan melihat kebahagiaan anak-anakmu dari anak-anakmu. Itu luar biasa. Sampai kita lihat cucu-cucu kita berumah tangga dan mereka bahagia. Wih, kalau itu terjadi betapa hebatnya. Contoh terakhir, keluarga anak perjanjian, keluarga Ishak. Ternyata keluarga berantakan juga. Buka Kejadian 25. Mulai ayat berapa itu ya? Yang Ribka hamil itu. Coba lihat perikopnya. Kejadian 25 ayat berapa? Jadi di Alkitab ini banyak contoh-contoh yang tidak baik, tapi supaya kita belajar. Ayat berapa perikopnya? Esau, maaf saya pinjam ibu ya. Oh ini ayat 19. Ayat 19 ya. Ayo keluar, Ulangan 25 mulai ayat 19. Apa judulnya? Esau dan Yakub. Nah, saya bacakan ya. Oh, bukan Kejadian, Robi. Bukan Ulangan, Kejadian 25. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak terus. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Bituil orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Yahweh untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Yahweh mengabulkan, Yahweh mengabulkan doanya, kembali roh. Ya, Yahweh mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu bagaimana? Mengandung. Terus, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Nah, gini masalahnya. Zaman itu kan belum ada USG. Jadi Ribka tidak tahu anak ini kenapa. Jadi selama dia mengandung, dia itu sakit sekali.
menderita sekali. Maka itu dia lapor ke Tuhan, Tuhan kalau begini untuk apa aku hidup? Aku tersiksa dengan kandungan ini. Rupanya mereka dua sudah berkelahi sejak dalam kandungan. Kalau saya ngajar pada anak-anak Papua di sekolah asrama kami, jadi anak-anak Esau dan Yakub itu sudah main bola di perut mamanya, tendang-tendangan, maka itu Ribka menderita. Nah ini penting. Istri-istri lihat, dalam masalah apapun juga jangan minta petunjuk ke manusia, apalagi ke dukun, ke orang pintar. Awas, harus minta petunjuk ke siapa? Ke Bapa di surga. Terus dijawab, lanjut. Firman Yahweh kepadanya, Ribka, saya tambahkannya, dua bangsa ada di dalam kandunganmu. Nah ternyata kembar. Ribka tidak tahu. Dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Nah ini dia. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi sudah ada nubuatan. Siapa anak yang tua? Bukan. Esau itu ditetapkan anak sulung. Maka itu waktu melahirkan, saya belum tahu nanti sampai di ayat berapa. Waktu mereka lahir, tangan siapa megang tumit siapa? Ayo Alkitab lihat. Berarti anak ini sudah bertengkar di dalam kandungan. Jadi mau keluar pun berebut siapa duluan. Ayat berapa itu? Oke ya, terus ayat 24 nanti kita lihat ya. Ayat 24. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Terus keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti maaf saya tadi salah. Yakub itu harusnya anak sulung, maaf saya salah, bukan Esau. Jadi ketetapan surga, Yakub itu anak sulung. Ya, itu ketetapan. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ya dinamai Esau. Terus sesudah itu keluarlah adiknya, tangan yang memegang tumit Esau, sebab itu ya dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi begini, Yakub ini tahu sejak dalam kandungan, aku ini anak sulung. Kenapa kamu keluar duluan? Maka itu tangan Yakub tarik tumit Esau. Harusnya masuk dulu kamu, aku keluar duluan. Hebat. Nah, keluarga ini keluarga berantakan. Karena kalau sudah baca sampai selesai kisah ini, ternyata Ishak dan Ribka itu nggak harmonis. Mereka nggak punya komunikasi yang baik. Maka itu ada anak papa, ada anak mama. Siapa anak papa? Esau. Berarti anak Yakub, anak mama itu Yakub. Nah, ini kesalahan Ribka seperti Hawa salah. Ketika Ribka dapat pernyataan dari surga bahwa anak ini kembar, yang keluar belakangan itu yang sulung, yang keluar pertama itu yang kedua. Tapi Ribka tidak cerita ke suaminya. Ishak anak Abraham masih ingat pesan orang tuanya. Anak sulung itu anak khusus. Betul? Jadi buat Ishak siapa anak sulung? Esau. Padahal bukan. Yakub itu yang sulung. Maka itu ketika ada penipuan terjadi, pasti kita tanya, kenapa Tuhan menyetujui penipu? Bukan. Dari asalnya Yakub itu yang sulung. Maka itu ketika tangan Ishak dipindahkan oleh Ribka, Tuhan gak marah. Memang ini anak sulung. Tapi dampaknya ngeri. Bukan cuma suami dan istri yang bertengkar, kakak adik kandung berkelahi sampai hari ini karena Ribka tidak jujur. Maka itu kalau Ribka perlu apa-apa ke suaminya, panggil Yakub, Kop bilang papamu. Begitu pula kalau Ishak perlu apa-apa ke mama, ke istrinya Esau, kamu bilang mamamu.
Itu keluarga seperti itu. Padahal ini anak perjanjian bisa salah dalam rumah tangganya. Apalagi kita, kalau kita nggak belajar firman Tuhan baik-baik. Maka itu peranan istri, peranan suami harus kita pegang baik-baik. Katakan amin. Karena itu hukum dan aturan tertinggi. Ini sejarah ya. Sampai di sini kita belajar. Islam itu terdiri dari dua sumber. Satu Ismail, itulah orang-orang Arab. Dan itu baik. Orang Arab tidak pernah memusuhi Israel. Tapi Islam yang dari Esau, ini yang kejam. Sebab sakit hati. Beda. Kalau saudara tadi pagi mendengar berita ketika Presiden Amerika membuat kebijaksanaan 7 negara Muslim gak boleh dapat visa, kaget saya tadi pagi dengar berita Arab Saudi mendukung keputusan Presiden Amerika. Nah, itu bukti ini dari Ismail. Yang dari Ismail dapat janji yang luar biasa. Saudara boleh baca sendiri. Yang dari keturunan Esau, ini yang dendam kepada Yakub karena penipuan itu. Berarti salahnya siapa? Mama yang tidak jujur, yang tidak tulus. Jadi Ishak gak tahu apa-apa. Maka itu suami istri, contoh-contoh jelek di Alkitab ini, itu jadi pelajaran buat kita semua. Amin. Jadi pelajaran. Jangan kita membedakan, oh ini anak mama, ini anak ini manis. Wih, kalau jelek-jelek kayak papamu, kamu kayak papamu, apa kamu begitu? Sering gak ada orang tua seperti itu. Yang jelek-jelek kasih bapaknya, yang bagus-bagus kasih mamanya, enak saja. Tidak boleh. Harus adil kita dengan anak-anak kita. Amin. Inilah Alkitab yang luar biasa dalam cara mengajar kita, mendidik kita, membawa kita dalam memahami kebenaran ini. Oke, silakan. Kita selaku orang tua dituntut integritas atau kejujuran. Betul. Kepada anak-anak. Karena tanpa kejujuran kita akan melahirkan bibit-bibit yang tidak baik. Jadi yang saya tekankan bagi materi yang diberikan oleh Bapak Pendeta, yang utama itu kita seorang ibu dan seorang bapak harus mempunyai integritas pribadi atau kejujuran. Karena kejujuran di atas segalanya. Amin. Karena mencari orang pintar itu gampang, tetapi mencari orang yang jujur itu susah. Ya. Itu yang saya sampaikan. Jadi masukan nanti untuk rekomendasi. Ya, lanjut. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Iya, terima kasih waktu yang diberikan. Yang ada 3 hal yang ingin kami semacam mengomentari, dan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sesuai pembahasan tadi dari Ulangan 6 ayat 7, saya pribadi sebagai seorang suami, dan saya percaya mungkin teman-teman yang lain ada rasa penyesalan. Penyesalannya, kalau saya pribadi, penyesalnya kenapa Ulangan 6 ayat 7 baru hari ini saya bisa memahami sesuai dengan penjelasan dari Bapak Pendeta. Penyesalnya seperti itu. Ya, saya punya 4 anak, 2 yang sudah umur di atas 17 tahun. Di situ penyesalan. Sehingga 2 itu saya mengaku tidak menerapkan Ulangan 6 ayat 7 ini. Sebagai contoh, ya saya juga adalah pegawai negeri. Pada saat melakukan perjalanan, saya kategorikan perjalanan dinas ke luar Papua, ya boleh dikata komunikasi ke keluarga dan anak itu sangat kurang. Nanti setelah selesai kegiatan baru mungkin. Nah, sehingga saya menganggap bahwa 2 anak saya yang sudah umur 17 ini saya tidak lakukan. Anak ketiga dan keempat masih di SD, sehingga saya berdoa mudah-mudahan
dan Ulangan 6 ayat 7 ini kami sebagai suami-suami bisa menerapkan hal ini, sehingga keluarga kami betul-betul adalah keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga mungkin agak di luar dari yang pendeta sampaikan, tetapi saya ini momen yang sangat langka bagi kami, sehingga saya perlu tanyakan menyangkut buah tadi, menyangkut buah yang Adam, Hawa dan Adam makan. Sampai saat ini imam saya boleh dikatakan belum memahami secara benar peristiwa itu. Apakah benar-benar buah? Tetapi juga saya pernah mendengar itu sebenarnya menyangkut seks, hubungan suami istri Adam dan Hawa. Ya, yang mana sebenarnya peristiwa itu? Apakah buah itu benar-benar buah atau hanya merupakan ilustrasi? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga tentang penciptaan manusia. Ya, tentang penciptaan manusia. Kalau kita lihat membaca kitab Kejadian, Adam, Hawa, turun Kain, Abel, Set, dan seterusnya. Tetapi pada saat Kain menikah, itu dia menikah dengan perempuan yang mana? Padahal kita tahu Adam, Hawa, dan Kain. Nah, ini mungkin yang Bapak Pendeta bisa jelaskan supaya kami paham menyangkut penciptaan ini. Ya, mungkin 3 hal itu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ungkapan saya akan jawab, maaf ini. Kalau ada di antara ibu bapak yang menyesal karena baru tahu sekarang, ya punya anak lagi tuh. Loh, kok diam saja? Siap nggak punya anak lagi, terus kita didik seperti pola Alkitab. Kalau tidak siap, cucu-cucu kita siapkan. Betul? Anak-anak kita yang mau menikah, ajari. Maka itu salah satu rekomendasi gereja di tanah, di kota peradaban ini kepada pemerintah, bimbingan pranikah itu penting. Ibu pendeta sudah nyatakan itu. Dan setelah menikah diikuti kira-kira sampai 6 bulan setahun. Ada apa di keluarga itu? Setuju? Jadi supaya anak-anak kita nanti kalau menikah jangan sampai salah seperti kita yang belum tahu. Betul ya? Yang kedua, tentang buah memang gak disebutin dalam Alkitab buah atau apa. Tapi itu sebagai bukti begini. Tuhan itu selalu memberi kita pilihan. Betul tidak? Untuk apa memberi pilihan? Supaya kita bisa milih mana yang baik, mana yang tidak. Ketika kita milih yang tidak baik, Tuhan tetap bertanggung jawab. Arti yang berikut, ada nggak sekolah tanpa ujian terus lulus? Kalau ada iklan sekolah begitu, ada mau sekolah tidak? Nggak mau dong. Nggak ujian kok langsung lulus S1. Malu-maluin. Nah, buah itu adalah ujian. Ternyata mereka gagal. Maka itu lahirlah Yesus penyelamat. Nah, satu kali saya dapat ilustrasi menarik sekali. Ada seorang gembala, salah satu jemaat itu pandai besi. Nah, kebetulan rumah pastori itu persis di sebelah pandai besi. Tahu pandai besi? Di sini ada enggak ya? Seperti orang mana ya? Orang Numford, orang mana yang pinter buat parang itu? Numford ya? Soek. Iya, soek. Oh, itu parangnya paling bagus. Nah, ini jemaat pandai besi. Karena dia sudah belajar firman Tuhan. Adam, mulai hari ini untuk bisa makan hasil jerih payahmu, kamu harus berpeluh. Nah, ini pandai besi luar biasa rohaninya. Begitu besi sudah merah, terus dia tempat, dang. Begitu selesai, dang, pasti mulutnya keluar gara-gara Adam. Dang, gara-gara Adam. Nah, ini pendeta kan capek juga. Dinasihati, bukan gara-gara Adam, itu gara-gara kita semua berdosa.
Pokoknya nggak mau tahu. Gara-gara Adam. Lama-lama capek juga. Pendeta berdoa, Tuhan beri saya hikmat untuk menyadarkan jemaat ini supaya nggak nyalakan Adam terus. Doanya dijawab, dapat ide. Idenya begini. Dia bicara pada istrinya, "Ma, besok belanja masakan-masakan ini kita akan undang jemaat kita, pandai besi, istri, suami dengan 3 anak, berlima biar makan." Nah, ini nama istri pendeta tanya, "Loh Pak, ada ulang tahun apa? Kenapa undang?" "Sudah, pokoknya kamu belanja." Ibu pendeta ke pasar belanja. "Pak pendeta cari tikus." Bukan untuk dimasak. Dapat tikus diikat 4 kakinya. Sudah selesai masak, jam makan, istri pendeta sudah menyiapkan semua, ada meja di tengah, makanan ditaruh. Nah, Bapak pendeta dapat tempat. Tutupnya berat sekali, tikus dilepaskan di situ. Istri pendeta nggak tahu. "Ma, jangan buka ini ya, jangan." Karena istri pendeta nurut. Datang tetangga pandai besi, "Silakan makan. Kami nggak jagai supaya ibu bapak anak-anak bebas makan. Tapi tolong, semua yang di meja ini masakan istri saya boleh dimakan. Cuma yang satu ini jangan." Loh, kok tertawa dulu? Kenapa? Udah tang-ting makan. Namanya orang, dia mulai ke dalam. Diintip enggak. Terus dia pikir, apa yang di tengah ini? Penasaran toh? Nah, kira-kira kalau saudara jadi jemaat itu buka atau tidak yang di tengah ini? Ayo. Nah, itulah kita. Dibuka benar karena ingin tahu masakan apa ini. Karena dia nggak tahu ini apa. Begitu dibuka, siapa yang lompat? Tikus. Kaget nggak semua berlima ini? Bukan cuma kaget, mereka berdiri, meja terbalik, dar. Bapak pendeta keluar. Nah, ternyata bukan cuma gara-gara Adam, gara-gara kamu juga. Jadi, tunggu dulu. Ini tepuk tangan buat siapa? Bukan buat kita. Kan kita bodoh-bodoh juga seperti itu. Bukan buat Pak Pendeta yang pintar, bukan. Ini loh masalahnya. Jadi Pak nggak usah sibuk tentang buah itu. Kok tertawa? Yang penting ini ujian. Jadi dari kisah tadi buah ini berupa apa? Tikus. Terserah tuh mau pakai apa saja. Kita harus diuji dalam hidup ini untuk mengetahui kita ini taat atau tidak. Ayo kita buka Ulangan 8 ayat 2. Ada firman ini. Ulangan 8 ayat 2. "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud," baca. Ini tujuannya merendahkan hatimu dan menguji. Kata yang tepat menguji, ngetes. Seperti buah itu di Taman Eden. Untuk menguji engkau. Dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Contoh, seorang pendeta khotbah 2 jam tentang sabar. Waduh, sampai jemaat mendengarkannya luar biasa. Nah, bagaimana cara mengetahui Bapak berarti sabar atau tidak? Walaupun khotbahnya tentang sabar 2 jam. Gimana cara mengetahui? Ayo. Apa? Diapain? Diuji. Datang orang yang buat dia nggak sabar. Betul? Nah, itulah buahnya. Sabar enggak? Ada teman saya daerah Kediri, Jawa Timur, kota kecil. Dia itu kasir satu supermarket. Kisahnya hari Senin. Waktu dia kerja jaga kasir, ternyata ada bapak-bapak marah-marah. 3 orang. Jadi dia sedang melayani 1 orang. Belum selesai, ada masalah. Orang kedua baru bapak ini. Bapak ini ngomel terus. Ini kasir bodoh betul. Kalau saya punya supermarket, saya pecat kamu. Gitu aja lama sekali. Makin panik kasir ini.
ternyata ada kesalahan. Jadi waktu di scan nggak keluar. Dia sudah 2 kali telepon supervisor, tolong ini, tolong. Nggak keluar juga, ngomel terus. Akhirnya berhasil, pelanggan kedua maju, cuma beli 1 barang. Begitu bapak ini maju, kasirin jawab, selamat siang Pak Pendeta. Memang dia pendeta ternyata. Kemarin saya ikut ibadah bapak yang khotbah tentang sabar. Ayo, kira-kira kalau saudara jadi pendetanya bagaimana? Kalau saya tinggal bareng saya jadi beli lari pulang. Wih, malu ini pendeta. Kemarin hari Minggu baru khotbah tentang sabar. Ini cuma nunggu 2 orang aja sudah marah-marah tidak sabar. Terus saya tanya dia, terus pendeta itu gimana? Aduh, mukanya hijau kuning dia. Karena ngerti maksudnya? Nah, jadi untuk tahu apakah firman Tuhan itu ada di hati kita atau tidak, caranya dites, diuji. Jadi bukan Tuhan menjebak. Jelas semuanya? Oke. Yang ketiga apa tadi sampai lupa saya ngomong. Sudah lengkap ini. Oke. Ada yang lain? Oh, tentang apa? Adam Hawa. Oh iya, terima kasih. Musa itu orang Yahudi. Terima kasih Bu Pendeta. Kalau nulis silsilah, nama perempuan nggak dimasukkan. Sama seperti kebanyakan orang Asia yang disebut itu anak laki. Coba lihat silsilah raja-raja, anak perempuan biasanya nggak masuk, anak laki. Jadi karena belum ada hukum Taurat, mereka bisa menikah sesama mereka. Kakak adik kandung tidak masalah. Ya, saya mau tambahkan 1 ayat, Kisah Rasul 17 ayat 26. Supaya tidak ragu-ragu lagi bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia lain. Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari berapa? 1 orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Siapa 1 orang ini? Adam, ya sudah. Jadi nggak ada manusia lain. Jadi Kain menikah dengan saudaranya sendiri, tidak dosa karena belum ada hukum Taurat. Ada yang lain lagi mau tanya? Cepat. Kok bisa ada ibu-ibu begitu? Supaya ada warnanya bagus, oh, Bapak semuanya. Saya ingin dengar suara, silakan, ayo. Siapa? Ayo cepat, nggak apa-apa. Kan ibu-ibu biasanya di rumah ngomong terus toh. Ih, maaf. Ayo sekarang bicara. Mau bertanya atau lihat kesempatan dari sebelah kiri, 1 sebelah kiri. Ayo, ya. Silakan. Barangkali ada lagi yang mau menanyakan atau memberikan masukan untuk Ya, betul. rekomendasi, silakan. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Atau ini sudah jam 2 jadi di luar sudah ada tanda-tanda. Oh, sudah ada tanda. Oh iya. Oh, piring belum? Belum ada. Ada waktu. Gunakan. Ayo cepat. Ada? Ayo, silakan. Mana mikrofon? Suara besar bisa ini. Tapi pakai mikrofon, Pak. Saya setelah mengikuti pembicaraan dari hari kemarin, dari pertanian sampai hingga hari ini, saya menyadari bahwa pada diri saya sendiri banyak terjadi kesalahan. Sama Pak. Pada putri saya, terhadap anak-anak saya. Dan saya sendiri berkemauan untuk memperbaiki apa yang telah saya lakukan kepada istri dan anak-anak saya. Setelah saya mendengar apa yang tadi disampaikan oleh kitab Ulangan tadi, saya punya kisah nyata dalam kehidupan pribadi saya waktu saya bertugas di Merauke. Anak saya sekarang ada duduk di SMP Negeri, sudah kelas 1, namanya Denny Sornai. Saya pada saat memiliki satu kebiasaan, pada saat anak saya mau tidur, saya sering mendongeng supaya dia tidur. Dan dongeng ini biasa saya ceritakan tentang kancing. Saya bilang saya sering mulai dengan cerita ada kancing dulu. Setelah saya bercerita, putus cerita saya, dia lagi nyambung. Bapak saya lagi mau cerita, saya punya kancing juga, tapi jumlahnya sudah 3. Bapak punya 2, anak sudah 3. Datang kakaknya yang sudah kuliah S2 di UNCER, dia bilang begini, Kiki, biasa nama panggilannya Kiki, stop tipu bakso. Karena dari pelajaran tadi ulang, saya juga menipu anak saya.
tentang doa yang kancil, dia balik lagi tipu saya. Dia kancilnya 3, saya punya 2, dia punya 3. Lalu kakaknya datang memperbaiki. Stop tipu orang tua. Padahal asal mula tipu itu datang dari saya. Saya dengar tadi semua orang ketawa-ketawa. Tadi saya dulu sedang marah. Bagaimana untuk memperbaiki? Saya tidak ingin mengulangi dan perbaiki lagi nanti anak cucu saya. Saya ingin menembus kesalahan ini untuk anak-anak saya. Yang saat ini bukan generasi saya yang belum mereka. Mungkin Bapak punya kiat karena Bapak seorang pendidik yang sudah mengajar banyak anak-anak kuasa berhasil. Dan saya ingin mengenal pengalaman dan terima kasih. Terima kasih Pak untuk kejujuran Bapak. Nah ini, di mana ada kejujuran, semua orang pasti diberkati. Kita harus mengakui sebagai orang tua. Sulit untuk mengakui bahwa kita ini salah. Sulit atau mudah? Sulit, apalagi di depan anak-anak. Ayo kita belajar dari Bapa di surga. Kita buka kitab Keluaran pasal 33. Pak Herodes, ini masih jalan nggak ini rekaman ini? Masih, oh iya. Kemana lagi Pak Herodes ini? Keluaran 33. Ayo kita baca mulai ayat yang ke-7. Tuhan marah. Ya. Oh, maaf. Keluaran 32, maaf saya salah. 32, maaf. Ayat yang ke-7. Segera ya. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pergilah, turunlah. Ini marah loh saudara, maka itu intonasi harus jelas. Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Terus ayat 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu yang dicor, yang dituang, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah dewamu, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Tuhan marah. Ayat 9. Lagi firman Yahweh kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ayat 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku Musa, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Pertanyaan saya, vonisnya jatuh sudah. Apa vonisnya untuk Israel? Vonisnya apa? Dari surga, habiskan, punahkan Israel. Tapi Musa naik banding. Ayat 11. Ada kalimat ini bagus sekali. Lalu Musa bagaimana? Mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Stop. Saya mau tanya begini ilustrasi. Sedekat-dekatnya saudara, misalnya ada salah seorang ibu atau bapak di Wasior, dekat dengan Pak Bupati. Satu hari Pak Bupati emosi, marah, sebab proyek jembatan belum diresmikan. Ada sapi 2 ekor lewat jembatannya roboh. Pak Bupati marah, mana kontraktornya? Kenapa begitu? Kira-kira berani nggak saudara tepuk-tepuk pundak Pak Bupati? Sabar Pak, sabar, jangan marah. Musa seperti itu. Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhan dan berkata, mengapakah Tuhan? Saya nggak usah baca. Panjang dia menasihati Tuhan, dinasihati. Lihat 14 sekarang, maaf. Ya, nggak usah dibaca waktu. Ayo baca sama-sama 1, 2, dan 3. Dan menyesallah Yahweh karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Ayat 15. Setelah itu berpalinglah Musa turun dan seterusnya. Stop. Apa yang kita pelajari dari kisah nyata Pak siapa tadi Pak? Pak Sonai. Pak Yance aja. Dengan kisah Tuhan. Jadi Tuhan bisa merubah keputusannya tidak? Bisa. Bayangkan, Tuhan saya bisa merubah keputusannya setelah ada penasehat yang memberitahu. Di sini kita belajar betapa rendah hatinya Tuhan itu. Betul tidak saudara? Dia menyesal. Kenapa aku buat keputusan ini? Maka itu pulang dari sini Pak, minta maaf kepada Diki ya.
Papa cerita tipu 2 ganjil. Papa tunjukkan yang benar sekarang. Nggak apa-apa. Jadi berbahagialah ayah ibu yang merendah hati. Kita bisa minta maaf ke anak-anak kita. Percayalah, kalau anak-anak melihat papa mama mau mengakui kesalahannya, justru mereka makin respect kepada kita. Kira-kira ya atau tidak? Hormat. Jangan gengsi orang tua. Jangan gengsi. Jelas ya? Oke. Sudah makanan selesai belum? Belum juga. Oke, satu lagi. Siapa mau? Oh, silakan. Hei, bapak lagi. Mana ibu? Oke, bapak sudah. Ya, habis ini ibu ya. Harus ada ibu, ada perempuan yang memberi masukan. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Tadi ketika saya mendengar penjelasan dari Bapak, ada yang saya tertarik Bapak katakan bahwa Bapak mendengar Roh Kudus bicara kepada Bapak. Dan saya begini, bagaimana caranya Roh Kudus berbicara dengan kita? Pengalaman saya begini, saya adalah seorang penatua dan selalu mengajar jemaat, dan saya pada membaca yang penuh yang suruh. Ada ayat-ayat tertentu ketika saya baca yang tidak sadar mengalir. Kira-kira itu. Aduh, kalau saya ingat ini luar biasa. Bunga rumput jadi ditanam tidak? Tidak, tumbuh sendiri. Dan mana dia merenung, aduh bagaimana ini? Dia lihat ada kupu-kupu 3 ekor berganti-gantian hingga pergi ambil sari bunga itu. Dia cuma ngelihat, nggak ada orang khotbah, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba dia berteriak, "Bu, aku bertobat, aku tidak jadi." Dia isu kaget, ada apa ini, ada apa? Dia di dapur menangis, "Aku minta ampun Tuhan, aku bertobat." Istrinya bingung, ada apa? Dia cerita, Tuhan baru bicara kepadaku. Kalau kupu-kupu aku bisa pelihara, dan kupu-kupu gak pernah tanam bunga itu, masa aku gak lebih bisa jaga kamu lebih daripada jaga kupu-kupu itu? Ngerti gak kebenaran ini? Sampai dia meninggal umur 80 tahun lebih, dia tetap setia melayani. Jadi gak ada yang khotbah, hanya melihat. Maka itu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para majelis, Tuhan bisa bicara kepada kita lewat apa saja yang kita lihat. Kalau saudara tanya kepada saya, bagaimana dengan pegawai kasir kuri? Tuhan bicara apa? Tuhan nggak bicara. Pas saya lagi dilayani, hati saya Roh Kudus bicara. Anak ini begini waktu masih kecil. Oh ya udah saya simpan dulu. Saya nggak ragu-ragu. Ini pasti Tuhan, karena semua untuk kemuliaan Dia. Jelas? Sudah datang semua makanannya? Sudah belum? Oh sudah. Oh belum. Sudah jelas Pak. Yang terakhir ya, 1 Korintus 9 ayat 27. Itu betul. Kalimat itu 1 Korintus 9:27, jangan jadi orang Kristen dan hamba Tuhan calo. Tahu kata calo? Di Jakarta ini ada ya, di Papua, di sini tidak ada, kalau di Sanggeng ada. Yang tahu di Sanggeng banyak. Wosi. Yang teriak-teriak sampai wosi tidak? Ayo, sampai wosi tidak yang teriak-teriak? Tidak. Nah, maksud Paulus menulis ayat itu, jangan kita hebat pelayanan, menasihati orang itu selamat, kita ditolak. Jangan sampai terjadi. Itu penting. Jelas Bapak? Oke, yang terakhir ada seorang ibu. Mana mikrofonnya? Ayo, mikrofon cepat. Seorang ibu. Ya. Malam. Terakhir ini, habis ini kita makan. Kan sudah dapat nomor telepon saya, saudara boleh kontak, tanya apa saja, kapan saja. Ya, silakan Mama. Terima kasih pada Bapak. Di sini Bapak saya mau memberikan suatu kesaksian. Bapak saya ditugaskan oleh Jemaat Shalom ke daerah Koya. Di saat saya sampai di Koya, tanggal 30 dan tanggal 4 saya masuk ke gereja dan saya perkenalkan diri untuk jemaat bahwa saya diutus dari Shalom untuk jemaat dan melihat pendidikan PAU dengan buta asa. Dan di situ saya sampaikan kepada mereka bahwa di dalam kita mengikuti pendidikan bukan anak yang sekarang Pak Guru di mana saya bicara dengan bahasa Indonesia hari-hari kepada mereka,
bukan yang perlu dimarah, bukan, tapi yang saya buka juga bisa anak-anak bisa sekolah. Dari situ saya terima mereka, saya katakan bahwa pendaftaran mulai tanggal 5 hari Senin. Ternyata saya tunggu tidak ada yang datang. Karena ada yang bilang, wah, Bapak di mana? Buka Bapak, kenapa Bapak Ibu Guru mau buka lagi? Akhirnya saya datangi mereka ke rumah, dari rumah ke rumah. Saya masuk pertama ke satu keluarga. Di situ satu rumah ada 5 keluarga. Pada saya masuk ada 4 ibu, mereka sementara dulu ada yang bakar lagi, ada yang bisa rokok, dan mereka sementara bercerita. Saya datang dan sapa mereka. Tapi di saat saya sapa mereka, mereka tidak mengerti apa yang saya sampaikan kepada mereka karena mereka tidak tahu bahasa Indonesia Bapak. Saya begitu datang dan duduk dengan mereka. Saya bicara pakai gerak, mereka tidak mengerti Bapak. Akhirnya perasaan sedih sudah luar dan saya sudah mau menangis. Tapi di antara mereka mungkin ada yang melihat saya punya wajah sudah berbeda. Mereka bicara dari bahasa. Saya tidak mengerti, tapi saya meniru apa yang dibicarakan oleh ibu tadi. Akhirnya suasana yang tadi diam itu menjadi ramai karena mereka tertawa. Akhirnya satu bicara, saya bicara, akhirnya jadi ramai. Terus saya bicara, jadi saya tahu tuh Oswan. Oswan artinya saya jalan. Jadi saya ke mama Oswan. Oh iya sudah itu. Setelah saya pulang, selama saya dalam perjalanan saya bilang Tuhan Yesus, saya diutus oleh jemaat Shalom datang untuk melayani anak-anak dan jemaat. Apakah di saat saya di atas mimbar, saya menggunakan bahasa Indonesia, apakah mereka bisa mengerti atau tidak? Setiap saat saya jalan itu yang saya pikir, di saat saya tidur itu yang saya pikir. Tetapi di saat saya berdoa, setelah saya berdoa dan pikiran itu timbul lagi, maka suara Tuhan berbicara untuk saya dan katakan, lihat nyanyian rohani 122. Tuhan yang rumahmu surga terang, yang pada tanganmu damai dan terang. Makhluk semua di bumi kau jadikan, lautan gelora dapat kau teduhkan. Kepadamu yang Tuhan, sembahyang kami naik, berikanlah selamanya tolonganmu yang baik. Saya percaya bahwa Tuhan akan sertai saya dalam pekerjaan ini. Kemudian ayat yang kedua, meski sekarang bicara gaib dan perbuatan sangat ajaib, beri orang saling bertahan dan percaya dalam sengsara dan siksa dan bahaya. Ya Tuhanmu, percaya mau memuliakan kawanmu. Dirikanlah di dunia sejahtera. Tetap, yang saya ambil di sini, ya Tuhanmu, percaya mau mengoyakkan kawan berat. Dan itu yang menjadi suatu dorongan untuk saya, semangat untuk saya untuk tetap tinggal bekerja untuk jemaat Koya. Jadi kalau tadi Bapak menjelaskan tentang Tuhan Yesus berbicara atau Roh berbicara untuk itu saya rasakan. Di saat saya gelisah, saya putus asa, selalu ada bisikan. Dan disuruh saya berdoa Bapak kami. Jangan berdoa banyak Bapak kami saja. Di saat saya berbicara dengan teman majelis, mungkin saya bicara agak kasar, ada teguran. Jadi saya pikir kalau kita mau bekerja untuk Tuhan, kita mau melayani Dia dengan segenap hati, pasti Tuhan Yesus akan hadir bersama-sama. Amin. Saya pikir itu suatu kesaksian. Tepuk tangan, ini kesaksian luar biasa. Jadi Tuhan bisa bicara pada kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan jadilah pelaku firman. Kedahsyatan akan terjadi.